Katanya disubsidi tapi bansos dikorupsi. Lewat lagu Welcome to Indonesia yang tengah tren di lini masa, Kiki Saputri ikut andil menyumbangkan suara. Aksi jenakanya mampu memecah tawa, tapi di balik simpul senyum warganet melihat videonya, terselip pesan untuk pemerintah saat menilik lirik lagu yang dibawakan sang komika. Videonya seketika viral dan disukai ratusan ribu warganet, hingga tak sedikit yang kemudian membagikan ulang dan menyebarkannya di jagat maya. Namun, tidak semua pula yang menyukai dan memberi apresiasi. Segelintir orang justru bertentangan dan menangkap pesan Kiki Saputri dengan penafsiran berbeda. Di bingkai inilah, pro dan kontra kemudian mengemuka. Yuk, pembicaraan video Kiki Saputri yang viral di dunia maya membawa sang komika angkat bicara. Di balik sosoknya yang jenaka dengan banyolan, celetukan, dan ciri yang membuat banyak orang terpingkal-pingkal menahan tawa, Kiki menyimpan kegundahan atas situasi di negeri ini. Dari sanalah kemudian inspirasi datang mengilhami lirik menggelitik yang dibuat Kiki Saputri diakui bertujuan baik dan diharap bisa mewakili suara banyak orang di luar sana. Alasannya karena sebenarnya lirik itu udah aku bikin dari pas pertama Welcome to Indonesia itu rame kan, tapi aku mikir kayak apa ya, kira-kira kan banyak yang bikin lucu-lucuan tentang relationship gitu kan, tentang hal apa yang di Indonesia, tapi aku mikir apa ya yang kira-kira ada manfaatnya nih yang bisa mewakili suara banyak orang gitu. Ya udah, ternyata itu sih. Sebagai komedian, meluapkan kegundahan dengan suara lantang dan berapi-api dirasa tidak tepat oleh Kiki Saputri. Lewat komedilah ia kemudian menyampaikan isi hati. Bahkan Kiki lagi-lagi membuat orang geleng-geleng kepala saat di dalam liriknya menyebut tidak membuat kritik tapi hanya nyindir menggelitik. Namun tetap saja niat baik tak selalu diterima baik. Orang-orang yang kemudian kontra turut memberi argumen mereka dan menilai Kiki tak empati dengan situasi pandemi di negeri ini. Lantas seperti apa sang komika menanggapi orang-orang yang berseberangan jalan dengan aksinya? Jangan sampai ada kejadian korupsi lagi gitu. Berarti memang tidak nyindir ya maksudnya ya? Ya nyindir. Nyindir tapi menggelitik. Oke. Ini bukan kritik tapi nyindir menggelitik. Oke. Tersalah ya. Tapi ada yang kontra nggak menurut lu? Ya pasti ada beberapa, tapi banyak yang pro sih gitu. Jadi ya sebenarnya tapi yang kontra itu mereka merasa bahwa kok Kiki tidak kasihan sama nakes lagi situasi ini malah bikin kompor loh. Salah, justru aku bikin kayak gini karena kasihan sama nakes. Nakes udah berjuang mati-matian untuk ngejaga kita, ngerawat kita, harus jalan dengan pemerintah. Komedi adalah komedi. Begitulah Mongol menggarisbawahi setiap aksi para komedian, termasuk meminta warganet tak terlalu baper dan menghakimi video Kiki Saputri menyanyikan lagu Welcome to Indonesia versi dirinya. Entah itu menyelipkan pesan yang jelas panggung komedi baginya adalah wadah untuk menghibur banyak orang. Tapi benarkah meski menuai pro kontra hingga viral di dunia maya, Kiki tak gentar dan siap membuat video lainnya? Iya, banyak banget saya bilang, awas keciduk, awas dia tukang bakso dan segala macam ya. Cuman kan Kiki percaya bahwa wakil rakyat itu ada untuk mendengarkan suara rakyat. Jadi kalau misalnya itu suara yang diutarakan adalah sebuah kebenaran, bukan ngada-ngada, bukan imajinasi, bukan ngarang-ngarang, ya pasti pemerintah juga akan menerima dengan. Benarkah para pemain lupus masih berniat untuk kembali menghidupkan sinetron tersebut? Jujur kita punya keinginan untuk satu frame lagi. Apapun itu konsepnya, mau itu sinetron kah, mau itu cuman lepas aja gitu. Even hanya cuma sekedar di YouTube, kita tuh sebenarnya punya keinginan itu gitu. Cuman harus balik lagi. Faktanya di antara kita kan punya kesibukan masing-masing, apalagi nih. Salah satu teman kita yang ada di Lupus dulu adalah Rahel Mariam. Dia kan anggota dewan. Kompak bagi Fahmi Bo dan Irgi Farezi lebih dari sekedar menghias kebersamaan. Keduanya tak hanya saling kenal, tapi jalin persahabatan dalam rentan waktu 20 tahun. Sepanjang jalinan persahabatan terjalin, Fahmi dan Irgi saling berbagi suka duka hidup serta saling bahu-membahu. Fahmi terjatuh, Irgi berusaha menolong, begitupun sebaliknya.
Tetapi ikatan persahabatan ini nyatanya terjalin lewat layar sinetron di era 90. Kala itu keduanya membintangi sinetron legendaris Lupus. Ketemu ya Gia, kalau ada reuni-reunian ya, pengen ketemu ngumpul gitu. Suka. Ya pokoknya kalau anak-anak yang lupus sebenarnya gini. Kita alhamdulillah memang dari tahun 99 kan kita produksi dan kita kenal deket sama-sama mereka. Yang kita syukurin sampai saat ini adalah silaturahmi kita tuh masih terjaga. Walaupun kita nggak sering, ya maksudnya dalam arti ketemu secara fisik memang kan terbatas, apalagi pas zamannya pandemi ini. Cuman selalu ada aja gitu ya, apakah itu WhatsApp, itu Fahmi, kontek-kontekan sama Fani kemarin ya. Jadi kita masih ada lah gitu. Kita tahu bahwa istrinya Fahmi sekarang kan lagi lagi positif gitu kan. Tapi memang sudah agak baikan. Itu pun karena memang diantara kita tuh ada saling kontak-kontak. Kita nggak tahu. Aku juga dapetnya bukan yang pertama, tapi maksudnya teman-teman tuh memberi kabar itu gitu. Kekompakan di layar sinetron terbawa hingga ke kehidupan nyata. Betapa inilah bukti keakraban di lokasi syuting tak lantas selesai ketika sinetron yang dibintangi berakhir. Seperti lirik lagu yang dinyanyikan Iwan Fals, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Begitulah Fahmi, Irgi serta para pemain lupus lain terus menjaga tali silaturahmi. Bahkan beberapa waktu lalu mereka sempat gelar reuni dengan Agnes Monica sebagai sang pencetusnya. Sebab Agnes Mo adalah salah satu pemain sinetron legendaris Lupus. Terakhir kita reuni gede itu pada saat waktu ada Agnes. Agnes kan boleh dibilang salah satu yang kita pikir agak susah gitu. Tapi kita surprise gitu pada saat waktu reuni yang kemarin itu. Malah Agnes dia yang mulai duluan gitu untuk yuk ketemuan gitu. Ya udah akhirnya kita sengajain datang gitu. Spesial karena Agnes kan waktu itu memang lagi sering di Amerika gitu. Ya alhamdulillah nomor satu sih silaturahmi yang masih terjaga itu yang kita syukurin. Kuatnya chemistry yang dibangun di layar sinetron rasanya sulit untuk dilupakan meski sudah 20 tahun berlalu. Dalamnya hubungan yang diciptakan lewat peran di Lupus, benarkah para pemain Lupus masih berniat untuk kembali menghidupkan sinetron tersebut? Jujur kita punya keinginan untuk satu frame lagi. Apapun itu konsepnya, mau itu sinetron kah, mau itu cuman lepas aja gitu. Even hanya cuma sekedar di YouTube, kita tuh sebenarnya punya keinginan itu gitu. Cuman harus balik lagi, faktanya di antara kita kan punya kesibukan masing-masing. Apalagi nih, salah satu teman kita yang ada di Lupus dulu adalah Rachel Mariam. Dia kan anggota dewan. Kita tuh jadi agak beda tuh gitu. Di balik impian untuk kembali syuting bersama, Fahmi dan Irgi tak bisa memungkiri betapa kefenomenalan sinetron Lupus mendongkrak popularitas mereka. Tak dipungkiri pula, Fahmi dan Irgi naik daun lewat sinetron ini. Dan saking tenarnya, Fahmi dan Irgi masih dikenal sebagai pemain sinetron Lupus. Daya magnet sinetron Lupus yang begitu luar biasa masih dirasakan Fahmi dan Irgi hingga kini. Mau ngucapin terima kasih juga ya sama yang bener-bener seneng sama sinetron Lupus atau cerita-cerita Lupus. Sampai sekarang pun mereka masih ingat ya. Masih ingat kita gitu. Sampai saya juga kadang masih dipanggil gusur di luar gitu. Berarti masih ingat gitu ya. Makasih banget lah. Sebenarnya untuk juga itu yang kita bisa ucapin terima kasih itu untuk yang mereka sekarang yang dulu nonton. Tapi mereka sekarang pastinya udah punya anak-anak gitu loh. Jadi kalaupun anak-anaknya tahu, pasti itu karena mereka. Belakangan ini kabar duka terus merundung para pelakon jagat hiburan tanah air. Baru-baru ini kabar mengejutkan pun muncul dari komedian berkepala plontos dengan jenggot kepang yakni Fepi Hermawan alias Pepi. Ya, pesan berantai melalui salah satu aplikasi chatting mengabarkan jika dirinya telah meninggal dunia lantaran terpapar virus COVID-19. Kabar tersebut pun sempat diunggah Aldi Taher di akun Instagram pribadinya di mana nampak sebuah potret screenshot percakapan video call Pepi dan anak istrinya di mana sang komedian
komedian nampak tengah jalani perawatan dengan alat bantu pernafasan. Melalui keterangan tulisan, Aldi mendoakan kesembuhan sang sahabat serta memohon doa kepada warganet. Sahabat sesama komedian lainnya yakni Bopak menyebut jika kondisi Pepi baik-baik saja dan kabar meninggal